Shalom saudara yang terkasih, kita kembali bersyukur hari ini oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan perenungan firman Tuhan tentang terang yang menerangi. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan lagi kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya hari ini juga menjadi hari yang terus-menerus berharga bagi kami. Sepanjang pagi sampai malam nanti pun, kami sungguh-sungguh berharap kami melewatinya dengan baik, kami melewatinya dengan satu semangat bahwa kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Maka izinkanlah itu terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan. Karena kami diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan ada supaya kami bisa memuliakan Tuhan. Maka berkatilah kami Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Kami kembali disegarkan, kami kembali dimengertikan, kami kembali diterangi akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita sama-sama mengerti dari firman Tuhan kemarin. Firman Tuhan yang akan kita baca lanjutan dari yang kemarin adalah dari Roma pasal 1 ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Saudara yang terkasih, kalau semalam kita sudah mengerti bahwa kita diizinkan oleh si iblis mengenal Allah. Kita diizinkan si iblis untuk beribadah. Kita diizinkan si iblis untuk bergereja. Kita diizinkan si iblis untuk menjadi anggota gereja. Kita diizinkan si iblis untuk melakukan banyak hal yang baik menurut pola pikir manusia. Tetapi iblis tidak mengizinkan kita untuk memuliakan Allah. Bahkan untuk mengucap syukur kepada Allah. Lewat apa? Lewat ketidakbenaran yang kita lakukan, lewat kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa manusia yang sudah ditipu oleh si iblis itu adalah bodoh, dikatakan ayat ini. Saya akan bacakan ulang. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa kita telah dibodohi oleh si iblis. Kita telah ditipu oleh si iblis. Kalau kita kembali mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 44. Dikatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Kalimat selanjutnya dikatakan apa? Dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia penipu, bapa segala penipu. Sadarlah kita, hai saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mari kita menyadari saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pikiran kita masih diarahkan oleh si iblis, ketika pikiran kita masih dikendalikan oleh si iblis, ketika hati kita masih digelapi oleh si iblis, dan apa yang sudah kita praktekkan selama kita hidup, kalau kita mau merenungkannya, kita ternyata sudah dibodohi oleh si iblis. Bahkan dikatakan, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah saudara terus-menerus berada dalam kebodohan yang dikendalikan oleh si iblis? Maukah saudara hidup di dalam kebodohan yang menurut pemikiran kita itu baik? Menurut pemikiran kita yang kita lakukan itu masih dalam koridor yang benar. Tetapi sadarlah bahwa di balik itu ada si iblis yang membodohi kita. Ada si iblis yang membodohi saudara dan saya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mencari-cari hikmat. Ada banyak orang yang merasa dirinya berhikmat. Ada banyak orang yang mengeluarkan banyak uang untuk mau memiliki pengetahuan tentang hikmat. Tetapi pada faktanya, tergenapi perkataan firman Tuhan ini, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Saya sangat setuju kalau saudara bisa menjadi orang yang berhikmat.
Saya sangat mendukung kalau saudara bisa menjadi orang yang berhikmat. Tetapi sadarlah bahwa ada hikmat yang sebenarnya tidak berasal dari kebenaran. Apa itu? Tidak bisa tidak, saya juga mengakui bahwa ada hikmat yang berasal dari pengetahuan. Tetapi ingatlah bahwa hikmat yang berasal dari pengetahuan tidak bisa kita samakan dengan hikmat yang berasal dari kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dalam hal apakah ayat firman Tuhan ini digambarkan lebih dalam? Kita baca ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Mereka menggantikan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kedua, kendali si iblis. Ini strategi si iblis yang lain. Ketika saudara, pemikiran saudara, hati saudara masih berada dalam genggaman si iblis, pemikiran dan hati saudara masih berada dalam kendali si iblis, pemikiran saudara dan hati saudara masih berada dalam kuasa si iblis, ingatlah, pemikiran dan hati saudara akan diarahkan kepada kegelapan, di mana saudara akan menggantikan kemuliaan Allah itu dengan ciptaan yang lain. Menggantikan kemuliaan Allah dengan cara saudara menyembah ciptaan yang lain. Saudara menggantikan ciptaan Tuhan yang lain. Yang seharusnya saudara memuliakan Allah, saudara mengagungkan Allah, tetapi sebaliknya saudara tidak melakukan hal itu. Saudara justru mengagung-agungkan satu bentuk, satu benda, satu ciptaan yang lain. Apakah itu burung-burung di udara? Itu adalah barang yang fana. Itu adalah ciptaan yang fana, gambaran yang fana, ataupun binatang-binatang yang lain yang saudara agung-agungkan, atau benda-benda yang lain yang saudara agung-agungkan, atau gunung-gunung saudara agungkan, di mana di gunung itu ada roh-roh, di mana di batu-batu yang besar ada roh-roh, di mana ada batang kayu yang besar, saudara mengagungkan roh dan memberikan sembah-sembahan kepada roh-roh itu. Bahkan ada patung-patung yang menyerupai apapun, dan itu saudara agung-agungkan, saudara sembah-sembah. Dan kemuliaan yang seharusnya diterima Allah dari hidup kita, saudara berikan kepada ciptaan Tuhan itu. Seharusnya mereka tidak saudara sembah. Tuhanlah yang harusnya saudara sembah. Hari ini izinkan Tuhan menerangi hati saudara, sehingga terang itu yang akhirnya membawa saudara siapa yang harus saudara sembah. Dan yang seharusnya tidak saudara sembah, harus saudara tinggalkan. Saudara yang terkasih, saudara mengagungkan satu tokoh tertentu, berarti saudara sudah menggantikan kemuliaan Allah. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Saudara mengagungkan seorang manusia, maka saudara sudah menggantikan kemuliaan Allah. Saudara mengagungkan satu patung manusia sekalipun, bahkan kalau saudara mengagungkan patung tokoh-tokoh rohani seseorang tertentu sekalipun, itu artinya saudara sudah menggantikan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sekalipun saudara menggantikan kemuliaan Allah. Jangan pernah sekalipun saudara menggantikan kemuliaan Allah yang seharusnya diterima Allah, tetapi tidak pernah diterima Allah oleh karena engkau tidak pernah memberikannya kepada Allah, tetapi engkau memberikan kemuliaan itu kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk diterangi hari ini. Ubahlah, jangan lagi memuliakan, mengagungkan manusia atau binatang-binatang tertentu, tapi sembahlah dan muliakanlah Allah dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dari firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Tuhan mengingatkan kami untuk memuliakan Allah, untuk tidak lagi memuliakan manusia, bahkan patung-patung manusia yang
kami anggap rohani. Bahkan patung-patung binatang-binatang, bahkan burung-burung yang di udara, bahkan satu benda-benda keramat. Kami harus meninggalkan itu, tetapi kami harus berbalik untuk memuliakan Allah. Berkatilah kami Tuhan, terangilah kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara, terang dari Kristus hari ini kiranya menerangi hati dan pemikiran saudara. Tuhan Yesus memberkati.